dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Para kekasih, mari kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya. Dan kita akan melihat di sini suatu kuasa kesembuhan yang ajaib yang Tuhan Yesus lakukan melalui firman yang disampaikan. Katakan, ketika saya mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, saya juga boleh menerima kesembuhan saya atas apapun, secara fisik, secara rohaniah, kelihatan dan tidak kelihatan, demi nama Yesus. Amin. Mari kita akan membuka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 8, 9 dan ayat yang ke-10. Para kekasih, mari kita akan membaca bersama di sini. Bila kita melihat, saudara, mulai dari pasal yang ke-13 ayat 50, saudara, di situ kita melihat Rasul Paulus mengadakan satu turne, satu perjalanan penginjilan, ya, satu perjalanan evangelisasi ke 3 kota, Ikonium, Listra, dan Derbe. Di Listra, kota kedua yang dia singgahi dan dia layani, dia melakukan mujizat yang akan kita periksa ini. Dan ini mujizat yang ekstrim. Ya, itu sebab kita akan membacanya ayat yang ke-8, 9, dan 10. Siap? 1, 2. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia, apa saudara? Paulus melihat bahwa ia beriman, itu satu, dan apa? Dapat disembuhkan. Ya, ayo kita akan ulang ayat yang ke-9. 1, 2. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Amin. Para kekasih, perhatikan. 3 ayat ini sudah mewakili satu mujizat yang dahsyat, juga mewakili kehadiran kita di hadirat Allah di rumah kita masing-masing dan di dalam rumah Tuhan Gereja Panembah ini. 3 ayat ini mewakili mujizat yang bakal terjadi dalam hidup saudara, di rumah saudara. Dan ketika engkau datang di rumah Tuhan ini, katakan, saya percaya, saya beriman, maka saya mendapatkannya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, Kisah Para Rasul kita tahu adalah kisah dari para rasul yang bekerja, mengabarkan Injil, melayani, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan mendirikan gereja-gereja awal pada waktu itu. Itu disebut sebagai Kisah Para Rasul. Kelanjutan dari 4 Injil. Sebutkan 4 Injil. 1, Matius. 2, Markus. 3, Lukas. 4, Yohanes. Nah, seringkali Kisah Para Rasul disebut Injil yang kelima. Karena di sini juga para rasul bekerja. Dan begitu jelas mereka punya praktek pelayanan setiap hari. Baik di masa senang, mereka dieluk-elukan, mujizat terjadi. Dan ketika masa tidak senang, kesengsaraan, aniaya datang. Rasul-rasul mengalami penderitaan yang dahsyat, teristimewa. Rasul Paulus, para kekasih, perhatikan baik-baik. Kitab Kisah Rasul penuh dengan mujizat Allah. Dan di masa COVID-19 ini, saya ingin menegaskan kepada Anda sekalian, bahwa Kitab Kisah Rasul bersama dengan ke-4 Injil, bersama dengan ke-66 kitab di dalam kitab suci kita,
yang dijilid begini tebal, ini semua masih memiliki kuasa. Bila Anda mendengar, membaca, dan Anda percaya kepadanya, Anda menerima mujizat dalam hidupmu. Apapun penyakitnya, apapun masalahnya yang menyakitkan di dalam jantung hatimu, di dalam otak syarafmu, dan engkau tidak bisa tidur, engkau tidak bisa hidup dengan nyaman. Banyak orang mengatakan, saya tidak sakit tubuhnya, pastor. Saya sakit jiwanya, saya sakit batinnya, saya sakit hatinya. Kata sakit dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai disease. Penyakit itu namanya disease. Ya saudara, diambil dari dua kata, tidak, dan isi, nyaman. Jadi penyakit itu memang tidak nyaman, disease, isi. Jadi kalau seorang sakit dia merasa tidak enak. Itu sebab sakit ini tidak hanya mengenai soal fisik saya, tubuh saya saja, tapi bisa juga perasaan saya. Hati saya yang tersakiti, pikiran saya yang sakit, pikiran saya yang tidak bisa lagi bekerja dengan baik. Saudara, orang mengatakan mata gelap, orang mengatakan tidak sadar. Ya, saudara sedang dalam keadaan yang tidak nyadar. Saudara, itu sakit namanya. Itu sebab orang yang sakit, kalau saya bicara mengenai soal sakit, maka Alkitab itu membicarakan juga sampai ke bagian jiwanya, sampai pada bagian batiniahnya. Itu sebab kalau saudara punya tubuh yang sehat, saya tidak kena COVID-19. Puji Tuhan, engkau harus bersyukur. Bila sampai detik ini engkau tidak mempunyai reaktif, ketika engkau dites, rapid test, ketika engkau semua orang mengalami, aku mengalaminya, dan aku sudah pernah masuk di rumah sakit, aku sekarang sembuh. Saudara, puji Tuhan dia sembuh. Tapi lebih puji Tuhan lagi, Anda dan saya tidak terkena. Itu sebab saudara harus bersyukur kalau engkau tidak sakit. Jadi tubuh, jiwa, dan roh Anda dan saya yang sampai detik ini sehat. Please tolong bikin satu janji kepada Tuhan. Kalau saudara membuat satu janji kepadanya, maka Tuhan akan menjaga tubuh, jiwa, dan roh saudara tidak kekurangan apapun juga. Dan itu janji Alkitab. If your body right now in a good, healthy, and well, and okay, you have make to God a new commitment. You must make your commitment to God, and you have to promise wholeheartedly, sepenuh hati, from your heart, from your mind, from your realization that you want to realize whatever you want to do something great to God for His glory, because you have a good health in your body. Because healthiness is quite expensive. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kalau saya dan saudara bisa sehat, kita ini sudah menerima berkat banyak dari Tuhan. Coba bayangin, kalau kita sakit, bayangin bisa enggak? Aku tidak mau bayangin, bagus, tidak usah dibayangin. Tetapi itu pengorbanannya, itu kerugiannya, dahsyat banget. Apalagi kalau kena sakit ini, saudara. Ini dahsyat banget. Itu sebab kata tema yang saya sampaikan ini, aku pasti disembuhkan. Saudara, kalau Tuhan, misal Tuhan, saya tidak mengharap, tetapi misal di dalam daging dan darah hamba ini ada virus COVID-19, Tuhan, yang dalam masa inkubasi, dan yang itu belum nampak dan belum reaktif. Seperti orang banyak yang OTG, orang tanpa gejala, tiba-tiba sakit. Karena tubuhnya bugar, sehat, gimnastik terus, olahraga terus. Ya, malah setengah mati kalau kena, tiba-tiba saja. Saudara, maka saudara harus berkata, Tuhan, tubuh hamba ini sekarang ini dalam keadaan yang baik. Ya, I'm well, I'm okay, Tuhan. Hamba mau janji kepadamu. Kalau orang berjanji kepada Tuhan,
dijaga kesehatannya oleh bilur-bilur Yesus. Amin. Janji sama Tuhan. Apa yang saya dan saudara baru baca tentang seorang pria ketika dia mendengar bahwa Rasul Paulus serombongan masuk ke kotanya di Listra, dan Paulus menyampaikan firman di rumah Allah, saudara. Maka orang ini, saudara, dia masuk ke dalam gereja dan dia duduk mendengar. Dia duduk saja dan mendengar ketika Paulus berkhotbah. Saudara, itu yang kita baca dan yang kita ketahui. Data original dia adalah dia pendengar firman. Dia pendengar firman. Katakan, dia pendengar firman. Sama dengan saya halnya. Ya, jadi kita sudah klop dengan dia pada satu syarat pertama. Duduk saja dan mendengar firman. Ya, saudara. Nah, itu yang kita baca, data yang kita ketahui dari ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9. Dan kemudian ayat yang ke-8 ada seorang yang duduk saja. Data yang kedua, lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Kalau ini sudah jelas, saudara, kemudian kita melihat, kita membaca ayat 10, dia melonjak, dia melompat tinggi dan dia berjalan kian kemari. Saudara, memang ini melawan data asli dia, origin dia. Bahwa dia sejak lahir belum pernah dapat berjalan. Lumpuh sejak lahir. Ya saudara, jadi ini data yang kedua. Saya mau tanya, data yang pertama dari orang ini apa? Duduk saja mendengar firman. Bagus, kita orang juga duduk saja mendengar firman. Data kedua apa dia? Dia lumpuh dari sejak lahir dan belum pernah berjalan. Semua katakan, wow, saya lebih beruntung dari dia. Katakan, 1, 2. Ya. Jadi data kedua kita tidak sama. Itu berarti, katakan, berarti saya lebih beruntung dari orang ini. Tuh lihat. Orang ini begitu menyedihkan. Ya, data dia adalah belum pernah bisa berjalan sejak dia lahir. Saudara. Itu sebab kalau saya dan saudara mengalami kesakitan apapun, tubuh, jiwa, dan roh kita, dan kita ini masih sehat saat ini, kita masih bisa datang ke rumah Tuhan, kita masih bisa bekerja cari uang, anak-anak muda belajar, dan meniti perjalanan hidup, karirnya yang akan datang. Anda dan saya lebih beruntung. Itu sebab orang yang begitu ekstrim keadaannya, begitu minus keadaannya, begitu menyedihkan keadaannya pun, katakan pun, Tuhan tolong. Apalagi saya. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya.